Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manawwar rasul wa tabatin nasr. Wassalahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ma'alif hadal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syafi'i Al-Bandani wa usulihima wa farahima wa tabil hukuki alim majma'in wa thumma laruhi Syekh Marami Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Singgap wa thumma laruhi Syekh Marami Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma la ruhi Syekh Marami Ruhi Ki Haji Sambillah Rasyad wa thumma la ruhi Syekh Marami Ruhi Ki Haji Ki Hafizuddin wa thumma la ruhi Syekh Marami Ruhi Ki Haji Anwar Sayyidi wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil hukuki alim jamain wa thumma la ruhi Syekh Maqamal Dusmid Usman Qasim wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil hukuki alim jamain anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah وينفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وشاهر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Bidayatul Hidayah atau Maraqil Ubudiyah. Di halaman berapa itu? Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi itu.
Berapa baris? Satu baris. Halaman 3 satu baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ala alihi wa sahbihi min ba'di amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbati wa fartat ta'attushi ilaihi annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasata wal mubahata wat taqadduma ala al aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Nah, kita masuk ke dalam tuh ada kemarin tambahan wa abdihi ya sahibil manaqib gitu. Nah, kita baca dari sahibil manaqib tuh ya. Berapa baris tuh? Paling bawah. Sahibil manaqib bacaan itu. Nah, di halaman 2 berarti ya? Halaman 2 baris yang pertama dari bawah gitu. Nah, ini penting kita baca. Sahibil manaqib. Udah dengerin aja ya. Ada satu baris dari bawah. Ya. Waqad nazama ba'daha ba'duhum min bahril basiti biqaulihi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Kemarin bahwa wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi ya, bahwa pengarang ini kitab Al-Imam Ghazali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan pujiannya kepada Allah taala, alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Nah, setelah beliau memuji Allah taala, kemudian beliau pun membaca salawat wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Salawat dan salam semoga tercurahkan
ala khairi khalqihi, kepada sepaling baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammadin, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulihi, yang mana Nabi Muhammad ini adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluk, baik kepada bangsa manusia ataupun kepada bangsa jin ataupun kepada bangsa para malaikat, begitu juga makhluk yang lain seperti binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Cuman kalau Rasul diutus kepada bangsa manusia dan bangsa jin, itu disebut irsalnya adalah irsalut taklif. Kalau Nabi diutus kepada bangsa malaikat, disebut irsalnya adalah irsalut tashrif. Siapa Rasulnya? Yaitu wa abdihi, hambanya. Jadi sepaling hebatnya manusia itu Nabi Muhammad, namun beliau itu sekalipun manusia yang paling hebat, manusia yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat luar biasa, tapi beliau itu tak lain dan tak bukan hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa hambanya? Ini yang dalam kita baca, yaitu sahibil manaqib, pemilik manaqib, pemilik sifat-sifat yang mulia. Manaqib itu artinya sifat-sifat yang mulia. Jadi Rasul kita Nabi Muhammad, beliau memiliki sifat-sifat yang begitu mulia, ya. Bahkan dikatakan dalam kitab Sumtud Durar, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yabna zaman wa fihi ma lam yusafi. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, dengan berbagai macam banyak para ahli sejarah mengemukakan bagaimana kemuliaannya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sifat mulianya Nabi. Meskipun dunia ini binasa, hancur, tapi kalau kita mau ceritain tentang kemuliaannya Nabi, akhlaknya Nabi, nggak bakal kelar, nggak bakal beres. Sekalipun sampai dunia ini kiamat, terus alur ceritanya itu mengenai kemuliaannya Rasul masih panjang untuk kita ceritakan. Jadi bibir kita ini, lisan kita ini kalau membicarakan mengenai kemuliaannya Nabi bakal kelu gitu. Ya. Artinya nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya itu mengenai kemuliaan sosok seorang manusia yang teramat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Syekh Nawawi, sahibil manaqib, yang memiliki sifat-sifat yang istimewa, sifat-sifat yang utama. Ya. Jadi kayak kita baca manakiban, manakib Syekh Saman gitu kan. Manakibnya Syekh siapa ya? Abdul Qadir Al-Jilani, itu menceritakan sifat-sifat mulia beliau. Gitu. Manakiban, ya. Kalau kita biasanya di Kulon Syekh, maca Syekh gitu kan. Maca Syekh disebutnya maca Syekh gitu. Ya, baca manakib gitu. Nah, ini dinazomkan oleh sebagian ulama mengenai sosok kepribadiannya Rasulullah, sekalipun di sini enggak mencakup secara keseluruhan. Wa qad nazama ba'daha, dan sungguh telah menazamkan ba'daha ay ba'dal manakib, tuh sebagian manakib, sebagian daripada sifat-sifat mulianya Rasul. Jadi di sini diceritakan, dibikin nazoman hanya sebagiannya aja. Karena kalau kita ceritakan seluruhnya
nggak bakal sanggup kita. Siapa di sini yang ahli sejarah di dunia? Nggak bakal sanggup buat menceritakan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Siapa yang menazamkan ba'dul manaqib ini? Ba'duhum, yaitu ba'dul ulama, oleh sebagian ulama. Ini mim bahril basit. Ini mengenai ilmu arud. Jadi baharannya bahar basit, itu mustaf'ilun fa'ilun. Jadi dia punya nadanya ini kayak ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ada. Lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abadan wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Ida. Ya. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Gitu. Biqaulihi, dengan ucapannya beliau penazim, lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi mada zamani. Ada sairannya, nadanya ada tuh. Lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Gitu. Ya. Apa artinya nih? Nah, kalau kita tahu artinya khusyuk kita bacanya. Lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abada. Lam yahtalim qad tutaha, yang namanya Toha yaitu Rasulullah. Toha itu nama Nabi. Ya. Jadi Nabi ini tidak pernah ihtilam qad sama sekali. Artinya ihtilam itu mimpi basah. Ya. Karena kalau mimpi basah itu menunjukkan berarti kita punya kemaluan dimainin sama setan. Oh. Makanya anak muda jangan ngarepin mimpi basah. Berarti sama juga anak muda ngarepin dia punya otongnya dimainin sama setan. Makanya kawin. Kan anak muda begitu yang diharapin. Mudah-mudahan mimpi basah ntar malam. Ya kan? Oh, ya kan? Ya. Jadi kalau dia umpamanya sampai ngimpi basah, berarti dia punya kemaluannya dipermainkan sama setan. Ya, apalagi kalau ngelihat cewek di luaran itu ada tugasnya itu setan yang niupin kita punya ihlil. Jadi lubang kemaluan kita ditiupin sama dia. Jadi ketika deket ada perempuan yang sekiranya bisa menarik, ya, kita punya hasrat, akhirnya bangun. Nah ini ada yang niupin ini. Ada yang apa? Niupin. Cuman ente kagak berasa. Ya. Cuman ente nggak apa? Nggak berasa. Oh, ya. Makanya keistimewaannya kalau kita udah punya istri, ya udah pulang rumah, ya udah ada istri kita di rumah. Allati hiya. Ya, apa yang ada di luaran sono sama kayak istri kita, cuman beda casing aja. Iya, casingnya sama, ya casingnya beda itu kan. Oh, ya. Tuh kata Tuan Nazim, lam yahtalim qad tutaha, yang namanya Rasul itu Toha, beliau nggak pernah ihtilam sama sekali, mutlakon itu.
ditambah lagi abada selama-lamanya. Ya, mutlakon abada, mutlak selama-lamanya itu. Ya. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Di samping beliau nggak pernah ihtilam, ini merupakan suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, pun beliau itu, Nabi itu nggak pernah yang namanya tasa'ab. Itu tasa'ub itu, tasa'ab tasa'ub artinya nguap, hamuai gitu. Ya. Karena tasa'ub itu minasyaiton. Ya. Kita kalau bisa sampai kita nguap, berarti badan kita itu berat. Menunjukkan badan kita itu berat, kemungkinan karena banyak makan. Ya, banyak makan bisa hamuai. Boleh ngajinya pagi, subuh-subuh, gitu kan. Nah, banyak makan, udah pasti banyak minum, pasti kita bakal apa tuh, nguap tuh. Ya, kalau kita kan itu begitu, karena kita banyak makan, akhirnya banyak nguap. Ya, sholat nguap, gitu. Lagi ngaji, apa lagi? Nguap gitu itu. Ya, makanya kalau kata Rasulullah, kalau kita nguap itu tutupin. Ya. Wa in ghalabaka faghatti famaka bi zuhri kaffikal yusra, katanya. Kalau umpamanya kita nggak bisa nahan, kita nguap, akhir kita nggak bisa tutup juga tuh. Kita nguap tapi kita nggak bisa tutup bibir kita, terbuka juga. Ya. Itu maka kata seorang ulama, kalau emang kita gak kuat, maka tutupin pakai zohrul kaf gitu nih, bagian luar nih. Gini. Ya, pakai al-yusra yang kiri, jangan yang kanan. Tutupin begini. Ya, wala tuhdits sautan. Nah, ketika kita nguap jangan ngeluarin suara, biasanya anu gitu. Nah, jangan keluarin suara tuh. Ya. Jadi tutup tuh. Ya. Kata Rasul, "Idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu 'ala famihi." Apabila nguap salah seorang di antara kalian, maka letakkan tangannya, itu tangan yang sebelah kiri pakai zuhrul kafnya, ala famihi, di atas mulutnya. Tutupin. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasa'ubi, dikarenakan setan itu masuk berbarengan ketika kita nguap. Makanya biar dia nggak masuk, tutup pakai tangan kita. Ya. Ya. Karena kalau kita nguap itu setan ketawa. Fa inna dzalika minasyaitani yadhaku minhu. Itu setan nawain kita kalau kita nguap. Ya, menunjukkan kita ngantuk. Ya, apalagi lagi ngaji tidur. Ya. Ngaji tidur itu dikatakan kana habibas syaitan. Ya. Kalau dia ngaji tidur berarti dia pacarnya setan, kekasihnya setan. Ya. Ya. Jadi wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, Nabi itu nggak pernah nguap sama sekali. Beda sama kita. Tiap hari kita mah nguap. Unggal poe gitu. Fi madaz zamani, di sepanjang masa. Ya, sepanjang masa beliau itu, sepanjang hidupnya beliau itu nggak pernah nguap gitu. Bahkan kalau kata saya punya guru almarhum Syed Utsman bin Yahya itu, kalau lagi ngajar ada yang nguap, akhirnya tuh berhenti ngajar. Udah berhenti dah gitu. Stop dulu ngajinya. Kenapa ya? Ada yang nguap. Kata saya punya guru begitu. Ya, Syed Utsman bin Yahya kalau lagi ngajar muridnya ada yang nguap, berhenti udah ngajinya. Udah ngaji besok lagi udah, wallah alam udah. Tutup dah. Gitu. Ya. Ya, kita kalau ngaji begitu repot juga. Baru mulai Fatihah ada nguap, tutup. Kagak ngaji-ngaji kalau kita. Ya. Gitu. Ya.
Cuman kalau bangkis bagus, bangkis. Yuhibbullah. Allah Ta'ala senang kalau kita bangkis, menunjukkan badan kita itu ringan kalau bangkis. Nah, kalau orang kita pengen bangkis kagak jadi, kagak enak banget itu. Kita pengen bangkis kagak jadi bangkis, nggak enak itu. Iya. Nah, itu. Ya. Ya ucapin kalau bangkis alhamdulillah. Makanya kalau bangkis gitu alhamdulillah. Ya. Yang dengar bilang yarhamukallah. Ya, kita balas yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau anak kecil ada yang bangkis kita ucapkan barakallahu fiik gitu. Kalau orang bangkis kemudian dia maju, tegur sama kita. Qul alhamdulillah gitu. Baca ente alhamdulillah. Jadi kalau kita bisa negor, ada yang bangkis, kita tegur, dia biar baca alhamdulillah. Karena kalau nggak begitu kita nggak sunnah ngedoain dia gitu. Minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Minhud dawabu falam tahrub. Ya. Minhu itu daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dawab yang namanya binatang, yang namanya hewan. Falam tahrub, maka enggak pernah kabur kalau berjumpa dengan Rasulullah. Enggak lari, binatang itu enggak ketakutan kalau bertemu dengan Rasul. Makanya kalau ada kucing kemudian lihat kita kabur, berarti kita bukan orang baik. Iya benar. Kucing lihat kita takut deh kabur gitu. Padahal nggak kita apa-apain tuh. Tapi kalau kucing sekarang beda. Kita geprak pakai sapu kagak kabur deh. Berarti kita orang baik tuh. Nah, dan Rasul begitu, kagak kabur, kagak ketakutan tuh binatang. Malah ucapin salam sama Nabi. Ya. Yang binyawak tuh, yang binyawak yang dibawa oleh orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy nanya, ini siapa ini orang? Katanya. Lantas ada yang jawab, sahabatnya Nabi, huwa Rasulullah. Ini adalah utusan Allah. Kata orang Arab Baduy itu, saya enggak mau beriman kepada ini orang yang kau namakan dia adalah utusan Allah, melainkan ini binyawak dia beriman terlebih dahulu. Ya. Akhirnya dibawa ke hadapan Rasul, binyawak ya sama dia itu di hadapan Nabi bilang, "Ya Dhab, binyawak, man ana?" Siapa saya? Kata Rasulullah. "Anta Rasulullah wa Habibullah." Oh, itu binyawak bisa ngomong. Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Ya. Ya. Qad faza man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Kita binyawak bisa ngomong tuh. Qad faza man saddaqaka, sungguh beruntung orang yang mempercayai engkau bahwa engkau itu adalah utusan Allah. Wa qad khaba man kadzdzabaka, sungguh merugi orang yang mendustakanmu. Nah, baru orang Arab Baduy itu dia masuk Islam, mengucapin 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Gitu. Jadi nggak kabur tuh. Ya. Bahkan dulu ada seorang wali. Ada seorang itu bertamu ke rumah wali. Ya. Ketika bertamu pagi-paginya ternyata ada yang junub. Tamunya junub diihtilam tuh. Akhirnya mandi di sungai. Ketika mandi di sungai ternyata pas dibuka baju, dia lagi nyelam mandi, ternyata di atas bajunya ada macan. Ada apa? Ada macan. Akhirnya dipanggil aja tuh, ya ulama yang dia jadi apa? Yang punya rumahnya. Ya Habib, ya Habib. Akhirnya datang. Pas datang itu macan dijewerai kupingnya gini. Jangan ganggu, saya punya tamu. Saya bilang begitu, kata Habibnya tuh. Akhirnya dijewer kupingnya, langsung jalan tuh macan. Ya, ente udah bisa belum begitu tuh? Bisa habis kita makan. Ya. Wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa ma waqa'at, kagak pernah nemplok. Waqa'at tuh nemplok, jatuh gitu, nempel gitu. Ya. Yeah. Gak pernah hinggap. Dzubabatun, apa? Laler.
abadan selama-lamanya fi jismihil hasani, nggak pernah hinggap, kagak pernah nemplok yang namanya laler di badannya Rasulullah. Fi jismihil hasani, di tubuhnya Rasulullah yang begitu indah. Oh, siapa di sini yang nggak pernah ditemplokin sama laler? Ya, kita udah mandi kadang-kadang udah semprot, udah wangi, tetap aja masih ditemplokin juga. Gimana kagak mandi? Ya, tuh Rasulullah dalam semasa hidupnya nggak pernah nemplok itu zubabah seekor itu, taknya lil wahdah namanya. Seekor laler pun kagak pernah nemplok di badannya Rasulullah. Ya. Fi jismihil hasani, di tubuhnya Rasul yang begitu indah. Ya, jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki postur tubuh yang begitu sempurna. Ya. Enggak ada makhluk di dunia ini yang paling sempurna melainkan Rasulullah. Ya. Makanya dikatakan oleh penjaga Islam, wa ahsanu min kalam tarqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu min kalam tarqattu aini. Keindahan yang kau miliki ya Rasulullah, postur tubuhmu, kulit yang begitu warnanya Masya Allah, ya, rambutnya yang ikal, hidungnya yang mancung gitu, matanya yang jeli gitu. Itu apa? Lam taraqattu aini, mataku belum pernah memandang, kagak pernah nih memandang makhluk Allah seperti kita mandang Rasulullah, belum pernah ada. Ya. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u, keindahan yang kau miliki kayak ibu-ibu nggak ada yang lahirin tuh, belum ada punya anak kayak Rasulullah, lagi orang pulau gitu kan, nggak ada itu. Istilah kata udah mandul, udah nggak ada perempuan seorang ibu ngelahirin sosoknya, indahnya, gantengnya, tampannya seperti siapa? Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta, engkau diciptakan mubarra'an, apa tuh? Terbebas, terlepas min kulli aibin, dari setiap aib, kejelekan, kekurangan. Nabi nggak ada aibnya. Ya, Nabi nggak ada kekurangannya, sempurna. Ka'annaka khuliqta kama tasya. Seakan-akan kau ini diciptakan itu kama tasya, sebagaimana yang kau inginkan. Jadi kayak Nabi itu kayak pesen gitu. Kita kalau bisa mesen kayak gimana gitu. Bener nggak? Gitu, hidung kita mancung gitu kan, rambut ikal, tinggi semampai. Tapi ya udah begini, terima keadaan udah. Udah apain lagi? Udah apain lagi? Udah begini. Ya, tinggal cari pasangan yang baik deh, yang bagus dah, memperbaiki apa ya? Ya. Jam 7 nih. Jadi masih panjang, insyaallah minggu depan kita lanjut ya, karena ada tambahan baca maulid. Mudah-mudahan barokah buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.